Itu tetangga kita. Bagaimana jika hujan yang turun di luar rumah ternyata menjadi alasan kamu tidak boleh keluar untuk selamanya? Itulah mimpi buruk yang dialami Jason dan keluarganya. Mereka tiba-tiba terjebak di dalam rumah tanpa tahu siapa yang mengurung mereka dan apa sebenarnya yang bersembunyi di balik hujan. Selamat datang di Wahzau Review. Inilah alur film The Last House. Cerita ini dibuka dengan Jason, seorang pria yang sedang menghabiskan waktu di sebuah dermaga pada waktu subuh. Ia berdiri tenang sambil memegang alat pancingnya, berharap ada ikan yang menyambar umpan yang sudah berjam-jam ia tunggu. Setelah menanti cukup lama, akhirnya kail Jason bergerak. Ia pun segera menariknya dan berhasil mendapatkan seekor ikan. Sayangnya, ikan tersebut berukuran terlalu kecil. Jason memilih untuk melepaskannya kembali ke laut daripada membawanya pulang. Saat hendak meninggalkan dermaga, perhatian Jason tertuju pada langit di kejauhan. Sebuah badai besar terlihat mulai mendekat. Jason pun tidak ingin mengambil risiko dan memutuskan segera pulang. Sementara itu, pagi mulai menyelimuti sebuah kawasan perumahan di pinggiran kota Seattle. Seperti biasanya, para penghuni rumah mulai menjalankan aktivitas masing-masing. Rumah-rumah di kawasan tersebut berdiri cukup berdekatan, sementara hubungan antar warganya juga terlihat baik dan rukun. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Awan hitam perlahan menutupi langit, kemudian hujan deras mulai mengguyur seluruh kawasan. Badai yang sejak tadi terlihat dari kejauhan akhirnya benar-benar datang. Di tengah hujan tersebut, Jason baru saja tiba di rumah. Perjalanan memancingnya kembali tidak memberikan hasil yang bisa dibanggakan. Ia bahkan harus pulang tanpa membawa ikan satupun. Meski begitu, Jason tidak ingin istrinya kecewa. Karena tidak mendapatkan ikan, ia membawa pulang beberapa biji donat sebagai oleh-oleh. Di rumah tersebut, Jason tinggal bersama istrinya, Anne, putri mereka yang masih berusia 8 tahun bernama Ruth, serta putra mereka, Graham, yang sudah beranjak remaja. Mereka kemudian berkumpul untuk sarapan seperti biasa. Namun di tengah suasana pagi yang seharusnya tenang, Graham tiba-tiba mengeluh karena koneksi internet mendadak mati ketika ia sedang membuka YouTube. Awalnya, tidak ada yang menganggap masalah tersebut sebagai sesuatu yang serius. Mereka bahkan masih berencana keluar rumah untuk membeli pohon Natal. Tetapi ketika mereka mencoba membuka pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintunya tidak bisa dibuka. Mereka mencoba pintu lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Jendela pun tidak dapat dibuka sedikit pun. Perlahan, keluarga tersebut mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar mengalami kerusakan pada pintu atau jendela. Mereka benar-benar terjebak di dalam rumah. Anne sempat menduga bahwa semua itu merupakan ulah anak-anak tetangga yang sengaja mengunci atau mengelem jalan keluar rumah mereka. Namun, dugaan itu tidak menjelaskan bagaimana seluruh pintu dan jendela bisa terkunci secara bersamaan. Yang lebih aneh lagi, listrik, air, dan gas masih berfungsi seperti biasa. Hanya telepon dan internet yang mati, membuat mereka benar-benar kehilangan komunikasi dengan dunia luar. Panik mulai melanda keluarga tersebut. Jason tidak tinggal diam. Ia mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Ketika cara itu tidak berhasil, ia beralih ke jendela dan memecahkan kacanya. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan kemudian terjadi. Setiap kali Jason membuat lubang pada kaca, air hujan yang berada di luar seolah bergerak dengan sendirinya dan menutup kembali lubang tersebut. Seakan-akan rumah itu sedang dikelilingi oleh sesuatu yang hidup. Jason dan keluarganya bukan satu-satunya orang yang mengalami kejadian tersebut. Dari rumah-rumah di seberang jalan, mereka mulai menyadari bahwa para tetangga mereka juga tidak bisa keluar. Pasangan lansia, Max dan Marcia Richardson pun mengalami hal yang sama. Semua orang terjebak di dalam rumah masing-masing tanpa mengetahui siapa atau apa yang menyebabkan mereka tidak bisa pergi. Di tengah kekacauan itu, Susan, seorang wanita yang sedang jogging ketika badai datang, terlihat berlari mencari bantuan. Sementara itu, Jason terus mencari berbagai kemungkinan untuk keluar. Kali ini,
Ia mencoba mencongkel pintu garasi. Namun lagi-lagi, usaha tersebut tidak menghasilkan apapun. Mereka akhirnya sadar bahwa kekuatan yang mengurung mereka bukan sesuatu yang mudah dilawan. Agar tetap bisa berkomunikasi, Jason dan para tetangganya mulai menggunakan kode Morse dan papan tulis untuk saling bertukar informasi dari rumah masing-masing. Mereka mencoba menjalani kehidupan sebisa mungkin, saling menghibur, tetap berolahraga, dan berusaha menjaga pikiran agar tidak dipenuhi rasa takut. Namun situasi semakin tegang ketika Jason memperlihatkan sebuah pistol yang baru saja ia beli. Anne langsung marah. Ia tidak terima karena Jason membeli senjata tersebut tanpa memberitahunya. Jason kemudian menjelaskan alasan dibalik tindakannya. 2 minggu sebelumnya, ia pernah mengalami sebuah mimpi yang membuatnya merasa bahwa dirinya dan keluarganya akan menghadapi situasi berbahaya. Malam harinya, Jason kembali mencoba mencari jalan keluar. Ia membobol pintu dan melubangi dinding rumah, berharap menemukan celah untuk melarikan diri. Namun, dari percobaan itu, Jason justru menemukan fakta yang semakin membuatnya takut. Air hujan telah membentuk semacam penghalang di sekeliling rumah mereka. Artinya, mereka bukan sedang dikurung oleh seseorang. Ada sesuatu di luar sana yang memang sengaja membuat mereka tetap berada di dalam rumah. Hari kedua pun tiba. Mereka kembali mencoba membuka pintu, tetapi hasilnya tidak berubah. Semua jalan keluar tetap tertutup. Setelah 2 hari terjebak, keluarga Jason akhirnya mulai mengatur persediaan makanan. Mereka tidak tahu berapa lama situasi tersebut akan berlangsung, sehingga setiap makanan yang tersedia harus dihitung dan digunakan sehemat mungkin. Memasuki hari keempat, Jason mencoba membuat anak-anaknya tetap sibuk. Ia mengajarkan mereka cara membersihkan ikan, meskipun untuk melakukannya beberapa mainan milik Ruth harus dikorbankan. Hari demi hari terus berlalu. Tanpa mereka sadari, sudah 2 minggu mereka hidup terkurung di dalam rumah. Ruth yang masih terlalu kecil untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi, justru menganggap air hujan di luar sebagai sesuatu yang menarik. Ia bahkan memainkan air tersebut dari balik kaca. Padahal, air itulah yang menjadi bagian dari fenomena aneh yang telah mengurung mereka. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya mereka sudah 1 bulan berada di dalam rumah. Pada suatu hari, Ruth mulai mengatakan bahwa ia sering melihat suatu sosok berdiri di luar ketika hujan turun. Sosok itu terlihat seperti seseorang yang berjalan di tengah hujan dan mengintai dari kejauhan. Ruth menyebutnya sebagai Ryan Walker. Anehnya, menurut Ruth, sosok tersebut tidak terlihat menakutkan. Ia bahkan menganggap Ryan Walker itu ramah. Namun ketika Graham mencoba melihat keluar pada malam hari, ia tidak menemukan siapapun. Jason dan Anne juga tidak mempercayai cerita Ruth. Mereka menganggap putri mereka hanya berimajinasi karena terlalu lama terkurung di dalam rumah. Sampai akhirnya, pada hari Natal, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari dalam rumah, keluarga tersebut melihat Marcia Richardson tiba-tiba jatuh pingsan di rumahnya yang berada tepat di seberang jalan. Tidak lama kemudian, Marcia meninggal. Mereka hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan tanpa mampu memberikan pertolongan. Malamnya, ketika hujan kembali turun dengan deras, seseorang tiba-tiba menggedor rumah Jason. Ternyata Susan, wanita yang sebelumnya terlihat berlari mencari bantuan itu, kini berada dalam kondisi sangat panik. Ia membawa sebuah pisau sambil berteriak bahwa semua orang sudah mati dan tidak akan ada bantuan yang datang. Namun sebelum mereka sempat berbuat banyak, sosok-sosok misterius tiba-tiba muncul. Susan kemudian diseret ke dalam kegelapan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa menganggap cerita Ruth sebagai hayalan. Makhluk-makhluk tersebut benar-benar ada. Mereka mulai beberapa kali terlihat mengintai di sekitar rumah setiap kali badai datang. Kejadian itu membuat Graham dan Ruth semakin ketakutan. Keduanya bahkan memilih tidur bersama kedua orang tuanya karena tidak berani berada di kamar sendirian. Keesokan harinya, masalah lain muncul. Tutup cerobong asap rumah Jason tiba-tiba jatuh. Kondisi rumah mereka sendiri sudah semakin rusak akibat terus-menerus diterpa hujan. Jason kemudian menggunakan tali untuk menarik Ruth agar bisa memeriksa bagian cerobong tersebut. Di sana mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Cerobong itu
ternyata menjadi satu-satunya akses yang mengarah langsung ke luar rumah. Sayangnya, lubangnya terlalu kecil untuk dilewati manusia. Di sisi lain, kondisi anjing tua keluarga mereka, Cassidy, semakin memburuk. Persediaan obat hewan peliharaan mereka sudah habis dan tidak ada cara untuk mendapatkan obat baru. Dalam keadaan terpaksa, Jason akhirnya menggunakan pistol yang dibelinya untuk mengakhiri penderitaan Cassidy. Anne sangat keberatan dengan keputusan tersebut. Namun, keadaan memaksa Jason melakukan sesuatu yang jauh lebih berat. Dengan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang nelayan, Jason memotong daging Cassidy dan menyimpannya sebagai makanan darurat. Keesokan paginya, ketika hujan kembali turun, Jason meminta semua anggota keluarga menutup jendela dan berkumpul. Namun, ketika Ruth mengambil tanamannya, ia tanpa sengaja melihat sesuatu di luar. Sosok makhluk besar berdiri di tengah hujan. Makhluk tersebut tampaknya menyadari bahwa ada manusia di dalam rumah. Waktu kembali berlalu. Tanpa terasa, 3 bulan telah mereka habiskan dalam kondisi terkurung. Persediaan makanan semakin menipis dan tekanan di dalam rumah semakin besar. Rasa takut mulai berubah menjadi frustrasi. Mereka tidak hanya berjuang menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga harus menghadapi tekanan dari dalam keluarga sendiri. Melihat Anne mulai kehilangan harapan, Jason berjanji bahwa ia akan menemukan cara agar keluarganya tidak sekadar bertahan hidup. Mereka harus bisa hidup. Jason kemudian mulai membuat sistem jebakan menggunakan katrol yang dipasang melalui cerobong asap. Ia berharap bisa menangkap hewan-hewan liar yang berkeliaran di luar rumah. Percobaan pertama gagal. Jason mencoba lagi. Kali ini ia berhasil menangkap seekor hewan liar. Namun ketika hewan itu hendak ditarik masuk, kain yang digunakan sebagai tali tiba-tiba putus. Hewan tersebut berhasil melarikan diri. Jason tidak menyerah. Pada percobaan ketiga, akhirnya ia berhasil menangkap seekor tupai. Bagi keluarga itu, seekor tupai mungkin terlihat sangat kecil. Namun dalam keadaan seperti ini, hewan tersebut adalah sebuah sumber makanan yang sangat berharga. Mereka pun membuat pesta kecil-kecilan dan menikmati daging tupai tersebut bersama-sama. Anne juga mulai mencari cara agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada hewan buruan Jason. Ia memanfaatkan tanah yang berada di bawah lantai rumah mereka yang sudah rusak untuk membuat kebun sayur. Sedikit demi sedikit, rumah tersebut berubah menjadi tempat tinggal sekaligus sumber kehidupan mereka. Mereka benar-benar bekerja keras untuk bertahan hidup. Sementara itu, keluarga-keluarga lain di sekitar mereka kemungkinan besar sudah tidak mampu bertahan karena kehabisan persediaan. Kemudian, setelah bertahan begitu lama, listrik akhirnya padam. Namun keluarga Jason sudah memiliki cara sendiri untuk bertahan. Mereka mengandalkan kebun buatan Anne dan hewan-hewan yang berhasil ditangkap Jason. 5 tahun berlalu. Selama waktu tersebut, keluarga Jason berhasil bertahan hidup. Graham dan Ruth pun tumbuh semakin dewasa. Kebun yang dibuat Anne menjadi sumber makanan utama mereka. Sementara Jason terus berburu menggunakan berbagai jebakan yang dibuatnya. Namun, kehidupan mereka tidak benar-benar menjadi lebih mudah. Fondasi rumah mulai semakin rapuh. Tanah di kebun mereka perlahan terkikis dan kondisi bangunan semakin memburuk. Di tengah semua itu, Jason justru menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mengerjakan berbagai proyek. Bagi keluarganya, apa yang dilakukan Jason mulai terlihat seperti sesuatu yang tidak penting. Anne dan anak-anaknya merasa bahwa Jason sudah tidak memiliki waktu untuk mereka. Padahal kenyataannya, semua yang dilakukan pria itu memiliki satu tujuan, memastikan keluarganya tetap hidup. Sampai suatu hari, ketika badai kembali datang, salah satu makhluk tersebut tiba-tiba berhasil membuka pintu rumah dari luar. Semua orang langsung bersembunyi. Makhluk itu perlahan masuk dan mulai mengintai setiap sudut rumah. Setelah beberapa saat, makhluk tersebut akhirnya pergi. Graham mencoba mengikutinya keluar. Namun begitu makhluk itu meninggalkan rumah, pintu kembali terkunci. Graham pun gagal keluar. Sementara itu, Ruth memperhatikan sesuatu yang sangat penting. Air yang ditinggalkan makhluk tersebut ternyata berasal dari laut. Tak lama kemudian, hujan berhenti. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, cahaya matahari masuk ke dalam rumah mereka. Ruth kemudian menyampaikan sebuah dugaan. Selama ini mereka mengira bahwa yang mengurung mereka adalah alien. Namun mungkin
dugaan itu salah. Menurut Ruth, makhluk-makhluk laut yang selama ini tertidur telah bangkit dari dasar samudra untuk merebut kembali dunia yang dahulu menjadi milik mereka. Anne kemudian menyadari fakta lain yang jauh lebih mengerikan. Air asin yang ditinggalkan makhluk-makhluk tersebut bukan sekadar air biasa. Air itu sengaja meracuni persediaan air mereka dan merusak tanaman yang selama ini menjadi sumber makanan keluarga. Hal tersebut kembali memicu pertengkaran antara Jason dan Anne. Di tengah konflik itu, seekor musang yang berhasil mereka tangkap tiba-tiba menggigit Ruth. Aku cuma mau bantu, aku nggak tahu. Tidak lama kemudian, Ruth mengalami demam parah. Kondisinya semakin memburuk dan ia membutuhkan antibiotik. Dalam keadaan frustrasi, Jason mencoba melakukan hal terakhir yang terpikir olehnya. Ia menggunakan mobil yang telah diperbaikinya untuk menabrak pintu garasi. Sekali, tidak berhasil. Ia mencoba lagi, tetap gagal. Berkali-kali Jason mencoba menerobos pintu tersebut, tetapi rumah itu seolah tidak mau membiarkan mereka pergi. Hingga akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang tidak sengaja tersembunyi di bawah lantai. Sebuah retakan ternyata mengarah ke pipa selokan yang menghubungkan rumah-rumah di kawasan tersebut. Jason segera memperbesar retakan tersebut. Anne sempat berusaha menghentikannya, tetapi Jason sudah yakin dengan rencananya. Ia teringat Max Richardson. Max adalah seorang dokter gigi dan mungkin masih memiliki persediaan antibiotik di rumahnya. Masalahnya, tubuh Jason terlalu besar untuk melewati saluran tersebut. Karena itu, Anne akhirnya memberanikan diri. Dengan membawa senter dan kamera, ia masuk ke dalam saluran pembuangan dan mulai menyusuri lorong gelap yang menghubungkan rumah mereka dengan rumah Max. Perjalanan tersebut sama sekali tidak mudah. Ketika Anne menemukan susunan bata yang tampaknya bisa dibuka, kamera yang dibawanya tiba-tiba mati. Jason yang berada di rumah mulai panik dan mencoba mencari cara untuk menyusul istrinya. Tidak lama kemudian, Graham mengetahui bahwa Anne telah berhasil mencapai rumah Max. Namun apa yang dilihat Anne di sana membuatnya terkejut. Rumah tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk. Bagian dalamnya terlihat seperti telah terendam banjir selama bertahun-tahun. Anne tidak membuang waktu. Ia segera mencari antibiotik yang dibutuhkan Ruth. Namun waktu mereka sangat terbatas karena hujan akan segera turun kembali. Anne kemudian bergegas kembali. Tetapi di dalam saluran pembuangan, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Seekor makhluk. Anne harus berhadapan dengan monster tersebut jika ingin kembali kepada keluarganya. Untungnya, ia berhasil menembaknya tepat ketika Jason bersiap menariknya keluar dari saluran. Anne akhirnya berhasil kembali ke rumah bersama antibiotik. Setelah mendapatkan obat tersebut, kondisi Ruth perlahan membaik. Namun dalam perjalanan itu, Anne kehilangan pistol yang dibawanya. Jason kemudian khawatir makhluk yang ditembak Anne akan kembali mencari mereka. Ia meminta Anne bersembunyi bersama Ruth dan Graham, sementara dirinya tetap berjaga-jaga. Tetapi Anne dan Graham mulai menyadari bahwa terus bersembunyi bukanlah solusi. Dengan persediaan yang semakin menipis dan kondisi keluarga yang semakin retak, mereka harus menghadapi masalah tersebut bersama-sama. Akhirnya, Jason, Anne, Ruth, dan Graham sepakat untuk menyusun rencana. Mereka akan memasang jebakan dan mencoba menangkap makhluk yang selama ini meneror mereka. Namun sebelum rencana tersebut berhasil, badai besar kembali datang. Kali ini, air mulai masuk ke dalam rumah. Banjir semakin tinggi dan mengancam untuk menghanyutkan seluruh isi rumah. Keluarga itu kembali berjuang menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, Anne melihat sesuatu dari balik kaca. Seekor makhluk yang bentuknya menyerupai gurita berada di sekitar rumah. Setelah melalui konfrontasi yang panjang, Anne berhasil menemukan sebuah lampu minyak. Ia menyalakannya dan kemudian melemparkannya ke arah makhluk tersebut. Api langsung membakar tubuh monster itu. Namun makhluk tersebut masih belum menyerah. Ia terus berusaha menyerang Jason. Keluarga itu akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di loteng. Tetapi banjir terus meninggi. Air bahkan mulai mencapai tempat persembunyian mereka. Dan di luar sana,
monster gurita tersebut masih terus memburu mereka. Namun kali ini, keluarga Jason tidak lagi hanya berusaha melarikan diri. Mereka berhasil menangkap makhluk tersebut. Jason kemudian mengarahkan pisau kepadanya dan memintanya membuka pintu. Namun monster itu tidak mau menurut. Dalam situasi tersebut, Jason kembali teringat perkataan Ruth tentang Rainwalker, makhluk yang menurut Ruth terlihat ramah. Jason juga teringat semua kejadian yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia membuat keputusan yang tidak terduga. Jason membebaskan makhluk tersebut. Ia memilih untuk tidak membunuhnya. Sebagai balasan atas tindakan tersebut, makhluk itu akhirnya membuka pintu dan membiarkan keluarga Jason keluar. Namun, kebebasan mereka belum sepenuhnya aman. Di luar rumah, mereka langsung dihadang oleh kawanan makhluk lainnya. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat dan bersiap menyerang. Namun tiba-tiba, makhluk yang sebelumnya dibebaskan Jason mengeluarkan geraman keras. Anehnya, geraman tersebut membuat makhluk-makhluk lain berhenti. Mereka akhirnya membiarkan keluarga Jason melewati mereka tanpa menyerang. Sementara makhluk yang telah mereka bebaskan kembali masuk ke dalam rumah Jason. Beberapa saat kemudian, rumah tersebut tiba-tiba runtuh dan hancur ke dalam lubang pembuangan yang berada di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, hujan berhenti. Keluarga Jason akhirnya benar-benar terbebas. Mereka kemudian menemukan sebuah perahu milik tetangga yang telah ditinggalkan dan menggunakannya untuk berlayar mencari tempat tinggal baru. Bertahun-tahun kemudian, Ruth yang telah dewasa menceritakan bahwa mereka tidak pernah lagi melihat makhluk-makhluk laut tersebut. Setelah semua yang mereka lalui, keluarga Jason akhirnya berhasil menghubungi para penyintas lainnya melalui radio. Mereka akhirnya mengetahui bahwa masih ada manusia lain yang berhasil bertahan hidup. Dan setelah 5 tahun terjebak di dalam rumah yang berubah menjadi penjara, perjalanan panjang keluarga Jason akhirnya berakhir. Film The Last House pun selesai. Setelah bertahun-tahun terjebak dan berjuang melawan makhluk misterius, akhirnya keluarga Jason berhasil keluar dan menemukan harapan baru. Tapi, satu pertanyaan masih tersisa. Sebenarnya makhluk-makhluk itu datang untuk apa? Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis teorinya di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten alur film seperti ini, jangan lupa like dan subscribe Wazo Review. Sampai jumpa di alur film berikutnya.